Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ahmad Paujan. Untuk seri kali ini kita akan belajar jaringan komputer dengan menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Untuk kali ini kita akan belajar jaringan komputer mungkin jauh lebih kompleks lagi atau jauh lebih detail lagi ya dibanding video sebelumnya. Oke, mungkin ada penambahan komponen atau perangkat juga ya buat di video kali ini. Oke, kita langsung contohkan aja ya. Kita langsung eksekusi lah intinya. Oke, langkah pertama itu kita akan pilih komponennya. Pilih yang ini. Kita tambahkan komponen baru yang namanya server. Oke. Server itu fungsinya di sini kayak untuk menyimpan file, menyimpan data, dan masih banyak lagi. Oke, komponen selanjutnya itu kita akan menambahkan router. Pilih yang ini, network device. Kita pilih yang pertama aja, klik, simpan di sini. Lalu fungsi router ini buat di jaringan kali ini untuk apa sih? Untuk menjembatani sebuah jaringan seperti itu, atau buat ngekonfigurasi antar perangkat. Oke, komponen selanjutnya itu ada yang namanya switch ya. Switch, pilih yang awal, tambahkan. Dan komponen terakhir itu ada komputer. Kalian bebas mau berapa komputernya. Untuk kali ini saya menggunakan hanya 2 komputer saja. Setelah komponen ditambahkan, kita akan mengkoneksikannya. Oke, kita pilih koneksi. Kita menggunakan kabel tipe Strike yang ini ya. Oke, kita dari server dulu. Diklik servernya, yang ini ya, PC Ethernet yang warna oranye, ke router. Ke routernya itu kita pilih yang awal, yang gigabyte 0/0 yang ini. Oke. Dari router ke switch, pilih yang ini 0/1. Bebas ini pilih yang mana, banyak pilihannya. Oke, dari switch ke komputer yang ini. Oke, tambahkan lagi. Oke, ini udah terhubung semua kabelnya. Selangkah selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasinya. Kita cek dulu nih, yang dari router ke server itu kodenya berapa, slashnya berapa. Di kursor di sini disorot. Di sini ada 0/0. Diklik routernya, masuk ke config, pilih yang ini 0/0, diklik. Oke, kita checklist ini atau diaktifkan. Nah, ketika di on kan, otomatis ininya hijau. Kalau yang belum, merah. Oke, lanjut. Kita di sini mengarah ke server. Kita memasukkan IP address 192.168, misalkan 1.1 ya. Diklik ini, otomatis isi. Lalu selanjutnya yang mengarah ke switch dan ke komputer itu berapa? 0/1. Oke. Otomatis ke sini ya. 0/1. Klik. Aktifkan lagi. Oke. Masukkan lagi IP address 192.168. Kita harus beda. Jangan 1.1 lagi, tapi contohnya itu 2.1, harus beda. Karena kalau sama, misalkan akhirannya beda, di sininya misalkan 3, tapi di sininya 1, itu akan error. Karena apa? Karena bentrok antar IP address atau bentrok antar jaringan. Seperti itu. Klik yang ini. Oke. Konfigurasi di router sudah beres. Oke, selanjutnya itu kita konfigurasi di servernya, server terlebih dahulu. Oke, diklik servernya. Oke, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Masuk ke sini. Kita masukkan IP-nya
192.168.1.2. Jangan 1.1 lagi, nanti bentrok juga, jadi harus beda nih akhirannya. 1.2. Oke, diklik. Lalu default gateway-nya kita ngambil yang sudah dikonfigurasi di router, yaitu berapa? 1.1. Oke, 192.168.1.1. Nah, makanya si akhirannya itu harus jadi pembeda, karena kalau disamakan otomatis akan bentrok dengan IP yang ini atau angka yang ini. Jadi harus beda akhirannya. Seperti itu. Oke, close. Konfigurasi di server sudah beres. Langkah selanjutnya itu konfigurasi di komputer. Oke, misalkan ini komputer pertama, diklik. Masuk ke desktop. Masuk ke IP configuration. Masukkan 192.168.2.2. Oke. Kan di server itu 1.2 atau 1.1, tapi di komputer dikarenakan beda IP-nya, yang IP yang di router ini beda, otomatis di sininya juga harus beda. Makanya di sini diawali dengan 2.2. Karena apa? Karena kalau 2.1 akan bentrok. Kita masukkan lagi 168.2.1. Nah, ini baru masukkan sesuai IP yang sudah disetting di router. Seperti itu. Sudah beres. Close. Komputer 2, masuk ke desktop, IP configuration, masukkan lagi 192.168.2.3. Nah, kan yang komputer pertama 2.2. Nah, komputer kedua komputer kedua itu 2.3. Klik yang ini, masukkan default gateway-nya itu 192.168.2.1. karena IP ini udah dikonfigurasi di sini ya. Oke, ini sudah dikonfigurasi semua. Kita tes berhasil atau tidak koneksinya. Misalkan kita tes dulu deh dari komputer pertama ke komputer 2. Successful, berhasil. Oke, kita tes dari komputer 2 ke router. Klik, successful juga, berhasil. Oke, kita tes dari komputer pertama ke server. Oke, in progress. Oke, failed. Kita coba lagi. Successful. Seperti itu. Otomatis semua perangkat sudah saling terhubung, meskipun di sininya IP-nya berbeda, ya kan? Kalau di server itu IP-nya 1.2, ya kan? Sedangkan di komputer 2.1. Karena apa? Kenapa jadi beda sih? Nah, karena di sini dikonfigurasi di router. Nah, kan ini 0/0 itu ini IP ini yang menuju ke server. Sedangkan 0/1 ini IP ini menuju ke komputer, seperti itu. Jadi otomatis beda IP-nya seperti itu. Oke, kita tes dari ini lagi ya, lanjut dari server ke komputer 2. Successful. Atau kita tes ping, misalkan dari komputer 1, klik, masuk ke desktop, ke command prompt, kita tes ping 192.168. kita tes ke router yang menuju ke server 1.1. enter. Replay from IP router, otomatis berhasil. Oke, kita tes ping ke servernya 1.2. Replay from otomatis, ini tandanya berhasil. Oke, teman-teman, buat video kali ini seperti itu aja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.